Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Berjumpa kembali kita di dalam ibadat rutin dan doa rosario kita di bulan rosario ini, bulan 10. Mari kita memulai ibadat dan doa rosario kita dengan doa Angelus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam ibadat bersama kita, ibadat rutin di lingkungan Santo Rupinus ini, kita berdoa untuk perlindungan dan kesehatan untuk keluarga Bapak Ento. Kemudian doa untuk arwah Elias Banseng, Yulita Dai, Darius Raden, Yakobus Jus, P. Emput, Barnabas Kobar. Dan juga kita berdoa bagi kesehatan dan hidup kita masing-masing, tiap keluarga, agar kita selalu dipenuhi kasih Kristus dan selalu hidup rukun, damai dan sejahtera, baik di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, di masyarakat kita, dan dimanapun kita berada, kita hidup rukun, damai dan sejahtera. Mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan oleh tuan rumah, silakan. Baik, mari kita mulai ibadat kita dengan lagu pembukaan. Lagu pembukaan, Haleluya nomor 202. 202. Mulai. Kami datang padamu. Salam ya Maria, sambutlah puji kami. Salam ya Maria, ya Maria, Bunda Allah, lihat kami yang bersusah. Salam ya Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih,
rindu akan Tuhan Yesus itu dimulai dengan kita dibaptis. Dan kerinduan itu sudah disegarkan oleh Yesus Kristus ketika kita dibaptis dan setiap hari kita dipelihara. Kerinduan itu juga selalu dijawab Tuhan Yesus pada saat kita menerima komuni pertama, dan sebelum komuni pertama kita memohon ampun, menerima sakramen pertobatan. Dan setiap minggu kita diundang oleh Tuhan Yesus untuk menikmati tubuh dan darahnya, supaya kerinduan itu terobati. Dan kita juga dikuatkan oleh sakramen Krisma yang kita terima sekali, sama seperti baptis, adalah untuk menjawab kerinduan akan Tuhan Yesus Kristus, akan Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Begitu juga ketika kita sakit, kita menerima sakramen pengurapan orang sakit sebagai bentuk cinta kasih Allah kepada kita, akan kerinduan akan Tuhan Yesus, akan Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Roh Kudus. Begitu juga kita menerima sakramen perkawinan sebagai panggilan kita dipersatukan oleh Roh Kudus, dipersatukan oleh Bapa, dipersatukan oleh Yesus, Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Maka jika kita rindu dengan suami kita, itu adalah suatu hal yang wajar. Kita rindu dengan anak kita, itu adalah hal yang wajar, karena kita dipersatukan oleh Tuhan Yesus. Begitu juga seseorang atau lelaki dewasa atau lelaki yang sudah dididik sekian lama, kemudian dipanggil untuk melayani Tuhan menjadi altar Kristus, menjadi imam. Mereka menerima sakramen imamat sebagai bentuk cinta kasih untuk selamanya kepada Tuhan Yesus, untuk melayani umat beriman. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sama juga dengan kita seminggu sekali minimal berjumpa, itu adalah suatu kerinduan. Dan kerinduan itu pasti disalurkan dengan bermacam-macam hal-hal yang kita harus selesaikan. Pertemuan itulah kerinduan bagi diri kita. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kekurangan kita dalam terang sabda Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita. Semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Lewat Putramu telah Kau karuniakan berkat rohani di surga kepada kita. Kami bersyukur kepadamu karena atas kasih yang Engkau anugerahkan kepada kami, agar kami kudus dan tak bercela di hadapan-Mu. Berkatilah kami yang berkumpul di rumah Pak Ento ini. Semoga apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk perlindungan dan kesehatan bagi keluarga Pak Ento, baik Pak Ento, istrinya, anak, menantu, dan cucu-cucunya. Semoga yang tinggal di rumah ini selalu dalam naungan Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Begitu juga kami berdoa untuk sanak famili kerabat Handetolan yang telah meninggal dunia di keluarga Pak Ento. Elias Banseng, Yulita Dai, Darius Raden, Yakobus Jus, P. Emput, Barnabas Kobar,
dan segenap kerabat Andetolan yang mungkin tidak disebutkan satu persatu, serta umat lingkungan Santo Rupinus yang telah Engkau panggil menghadap kemuliaan dan kerahiman-Mu, agar diampuni dosa-dosanya dan diterima di dalam kerajaan-Mu. Berkatilah kami yang hadir pada hari ini. Semoga dalam perbuatan kami mampu bersatu dengan Kristus Sang Kepala, baik di surga maupun di bumi. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Mari kita dengarkan bacaan. Bacaan langsung Mas Murid. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah pada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang yang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercela di hadapan-Nya. Dengan kasih Allah telah menentukan kita menjadi anak-Nya oleh perantara Yesus Kristus sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dianugerahkannya kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Sebab dalam Kristus dan oleh darah-Nya kita telah memperoleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang Ia limpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Allah telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan segala sesuatu dalam Kristus sebagai kepala, baik yang di surga maupun yang di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya dan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia juga ingat akan kasih kesetiaan-Nya terhadap kaum Israel. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Segala ujung bumi telah melihatkan keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, dan bergembiralah dan bermasmurlah. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu merdu, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, dan bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Haleluya. Haleluya. Akulah jalan kebenaran dan hidup, hanya melalui aku orang sampai kepada Bapa. Haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, tak kala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmu lah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mesbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat
sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk kalian halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Kristus Yesus ditetapkan oleh Allah supaya darahnya menjadi tebusan bagi mereka yang percaya padanya. Bapa mengutus Yesus sebagai jalan kasih dan keselamatan kepada dunia. Dalam Dia rahasia kehidupan dan keselamatan dinyatakan. Dengan mengikuti Yesus, kita akan menemukan kepenuhan hidup di dunia dan di surga. Seperti dua bacaan yang sudah kita dengarkan terlebih dahulu tadi, bahwa kerinduan akan Yesus itu dimulai dari sesuatu yang sungguh luar biasa. Maka Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Jadi kerinduan Paulus itu menyampaikan kehendak Allah kepada saudara atau jemaat di Efesus, kepada orang-orang kudus di Efesus. Jadi yang dimaksudkan orang-orang kudus adalah orang-orang yang telah dibaptis. Kita semua yang telah dibaptis ini adalah orang-orang kudus. Tetapi kekudusan kita itu bisa hanya masuk ke dalam gantang seperti pelita. Harusnya pelita itu ditempatkan di kaki Dian. Ya. Tetapi pelita itu justru kita masukkan di dalam gantang. Ya. Jadi kita selalu tidak mau bersinar. Kita sebagai orang Katolik itu selalu tidak mau menampilkan iman akan Yesus Kristus itu secara nyata. Nah, itu yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa kita adalah orang-orang kudus. Dan ini disampaikan oleh Rasul Paulus di Efesus. Orang-orang yang percaya dalam Kristus Yesus. Jadi setelah orang-orang kudus di Efesus dan orang-orang yang percaya dalam Kristus Yesus. Jadi ada dua kategori. Orang-orang kudus itu adalah orang-orang yang sudah dibaptis, diberkati, dan orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya itu artinya orang yang belum dibaptis tetapi dia percaya Yesus. Karena kita harus memiliki iman dasar dulu, baru kita memperoleh iman keyakinan. Agak sulit iman keyakinan dulu. Maka Yesus mencontohkan dirinya dibaptis di Sungai Yordan. Nanti pada peristiwa terang itu kan, Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Kok Tuhan harus dibaptis? Ini adalah suatu gambaran kerinduan akan Allah Bapa. Baptis itu adalah rahmat. Sehingga ketika Yesus dibaptis, berserulah suara dari langit. Inilah anak yang berkenan di hadapanku. Artinya, kata berkenan itu adalah dialah yang diutus atau dikehendaki Allah. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, orang-orang yang percaya dalam Kristus Yesus. Jadi orang-orang kudus itu pasti percaya. Ada juga orang-orang yang belum dibaptis tapi percaya Yesus. Itu adalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah dengan keunikan atau kekhususan. Seperti orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan itu kan satu. Jadi kalau ada yang bilang Tuhan itu banyak, itu adalah orang-orang yang mungkin keyakinannya